Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, dan para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, berbahagia sekali di hari ini, hari Sabtu 16 April 2022, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam majelis yang insya Allah penuh berkah, ngabuburit Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan dari ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Para pemirsa, para pendengar, dan para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan ngaji ngabuburit Ramadan 1443 Hijriah dengan menghadirkan berbagai narasumber yang tentunya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan program Sparkling Ramadan 1443 Hijriah, yakni Ramadan yang penuh berkah, rahmat, ampunan, dan dibebaskannya kita semua dari siksa api neraka. Program ngaji ngabuburit Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, KPID Jawa Timur, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia, dan Yasmin Foundation serta MPM Honda. Salah satu program dari Sparkling Ramadan 1443 Hijriah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah ngaji ngabuburit kitab tafsir Jalalain, kitab Nasoihul Ibad, dan kajian tematik lainnya kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Para pemirsa, para pendengar, dan para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, seperti apakah harapan dan juga komentar dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, terkait dengan program Sparkling Ramadan 1443 Hijriah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya? Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita semua pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dalam banyak kitab fikih, bulan Ramadan sering juga disebut sebagai Syahrul Jud, bulan di mana kita diharapkan bisa lebih banyak memberi. Juga seringkali disebut Syahrul Muwassah, bulan di mana kita diharapkan saling tolong menolong, kita memberi kepada mereka yang membutuhkan. Inilah sebetulnya kesolehan sosial yang diajarkan oleh agama Islam kepada seluruh pengikutnya agar membangun kesolehan sosial, diberikan ruang dengan pahala berlipat terutama di bulan Ramadan. Membangun keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas tentu menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana kita memberseiringkan antara peribadatan kita kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini, dan kita melakukan ibadah dengan membangun hubungan sesama yang satu dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, suasana saling menyayangi, dan suasana saling menghargai. Mudah-mudahan Ramadan 1443 Hijriah ini akan mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang wajib dan yang sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan
semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar dan juga para jamaah, demikian tadi harapan dari Ibunda Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Baiklah, pada sore hari ini di edisi Ngaji Ngabuburit hari ke-14 telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Nyai Dr. Hajah Siti Musfiqoh MAG, Daiyah Surabaya, yang akan memberikan tausiahnya dengan tema Ramadan sebagai lifestyle. Dan kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui YouTube streaming, kami mengundang para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya, karena setelah tausiah akan diberikan kesempatan bagi para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada yang terhormat Ibu Nyai Dr. Hajah Siti Musfiqoh MAG untuk memberikan tausiah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah sore mungkin ya semangatnya jadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, baik yang secara langsung ataupun berada di rumah, semoga semuanya diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh ustadz ustadzah, hadirin adik-adik generasi muda kita, sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya, karena ridhonya kita bersama-sama bisa duduk di majelis yang penuh barokah dalam keadaan sihah wal afiyah. Sehat semua nggih Pak? Sehat semua ya Bu? Ya, kalau tidak sehat tidak nyampe sini gitu. Meskipun kakinya agak linu-linu sedikit tidak apa-apa. Nah, itu bagian dari tanda kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, tidak terasa kita hampir separuh memasuki bulan Ramadan. Kita menjalankan ibadah suci yang diperintahkan oleh Allah tanpa terasa. Sehingga sore hari ini kita juga masih diberi kesempatan untuk hadir. Ini adalah tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Insya Allah dengan rasa senang kita, bahagia kita ketika kita masuk di bulan Ramadan akan menjadikan pintu-pintu surga Allah akan dibukakan untuk kita semua. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini mari kita, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC, saya diberi kesempatan untuk mengambil tema Ramadan sebagai lifestyle. Nopo lifestyle itu Bu? Ini biasa ini ibu-ibu sing seneng ngenten iki. Nggih. Apa lifestyle itu? Jadi gaya hidup. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai gaya hidup kita dalam kehidupan kita? Kita tahu bersama bahwa Ramadan itu hanya 1 bulan.
sementara bulan kita berjumlah 12 dalam 1 tahun. Berarti mana yang lebih banyak, Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan. Karena yang lebih banyak di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita mencoba untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai lifestyle kita dalam kehidupan. Suatu saat istri dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang imam di tahun 900-an Hijriyah. Beliau salah satu ulama besar dan beliau juga muhaddis, beliau juga faqih. Beliau punya istri. Suatu saat istrinya ini kepingin mandi di pemandian umum. Kalau sekarang ya kira-kira di kolam renang kan ya Pak. Ya dipacet gitulah. Karena di situ bunyi al-hammam, hammamnya itu air panas. Kalau di sini ya pacet itulah kira-kira. Jadi istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami ini pengen mandi, pengen seperti yang lain di kolam renang, pacet. Itulah kalau di sini pacet. Ibu nate tengen di kolam renang air panas. Apa yang terjadi? Saat itu ketika beliau menyampaikan keinginannya kepada Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar kemudian menyampaikan kepada istrinya, "Ya, tunggu dulu ya, tak kumpulkan dulu uangnya untuk membayar tiketnya." Ibu-ibu, adik-adik, kalau pas pengen jalan-jalan sama bapak langsung berangkat, nopo sik durung nunggu dulu? Kira-kira kalau disuruh nunggu dulu jawabannya nopo? Posisi sudah liburan, anak-anak di rumah semua, kemudian pengen jalan-jalan ke kolam renang, masih disuruh nunggu dan suruh nunggunya ngumpulkan uang dulu untuk bayar tiketnya. Kira-kira apa Pak yang banyak yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika kemudian yang terjadi seperti itu? Istrinya Ibnu Hajar karena sudah terbiasa dengan itu, beliau kemudian menunggu sampai akhirnya Ibnu Hajar Al-Haytami mendapatkan rizki dari Allah. Dan seperti biasa beliau kalau diberi rizki oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih. Karena masuk tiket itu hanya, ya kalau sekarang kira-kira yang 50.000 ngaten ya Pak ya, yang ini bahasanya di sana rial gitu ya, pakai dinar, setengah dinar. Beliau kasihkan kepada istrinya, ini uang untuk tiket, silahkan berangkat. Dengan hati yang bergembira, seorang istri Ibnu Hajar yang belum pernah mandi di pemandian itu, beliau keluar kemudian menuju ke tempat pemandian, ke kolam. Sampai di sana apa yang terjadi? Ketepatan pintunya ditutup. Jadi tutup. Tapi tidak tutup. Artinya sudah tertutup karena apa? Karena di sana di dalam sudah ada namanya istrinya keluarga dari Kiai Romli, Syekh Romli. Sama Syekh Romli adalah beliau sama-sama ulama besar yang hidup pada saat itu bersama-sama dengan beliau. Tetapi pola hidupnya yang kemudian berbeda. Istri Imam Ibnu Hajar kemudian meminta untuk membuka pintunya. Saya sudah punya uang, saya mau masuk. Tetapi apa yang terjadi? Penjaganya bilang, mohon maaf, kalau panjenengan masih berkenan mandi di sini, maka datanglah besok pagi. Karena hari ini kami sudah menutup kolam renang ini karena di dalam ada istrinya ulama besar Syekh Romli beserta keluarganya dan sahabatnya, dan saya sudah dibayar 25 dinar oleh beliau, sehingga saya gak berani untuk buka pintunya. Bu, kira-kira wis nunggu luama, duite dereng enten gitu, uangnya sudah ada, sekarang ganti tempatnya yang gak boleh dibuka. Kira-kira apa yang dilakukan? Nggih, ngelus dodong ya. Nek ngelus dodok tok mboten napa-napa, Pak.
Pak, biasanya nek ngenten iki ibu-ibu ya napa Pak responnya Pak? Ini saya ingin tanyanya ke bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak biasanya jujur dia jawabnya. Ibu enggak jujur-jujur juga sama gitu, cuman malu-malu gitu kan Pak mau jawabnya. Apa yang terjadi? Istrinya Imam Ibnu Hajar gitu ya, Syekh Imam Ibnu Hajar hampir sama dengan perempuan yang ada. Hanya kemudian berbeda sedikit nanti itu. Nah, beliau kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah kira-kira kalau orang sekarang nek wong Surabayaan nih Pak. Duit sing niku wau setengah dinar niku wau dugi griya diuncalno diparingaken ten kene. Syekh Imam Ibnu Hajar itu ya bahasanya diuncalno ten nggih. Wong Surabaya ngoten rada niku karena gelo sudah ambil uangmu. Ternyata nek bahasa wong Surabaya nggih kon wis kere gaya gak duwe duit semacam-macam ngoten pun dulu. Buat apa ilmumu? Sampai kemudian beliau berucap itu. Mana ilmumu? Karena apa? Sekarang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai harta, dia adalah Syekh Romli. Karena di pemandian sudah ditutup dan ternyata di sana adalah istrinya Syekh Romli beserta anak buahnya, dan saya tidak bisa masuk. Wis nek jare nang Surabaya gak patheken aku, tak balekno duweke ngoten nggih. Karena Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tahu kalau istrinya sedang kesal yang luar biasa, kaitannya dengan harta, mungkin dianggap suaminya benar-benar tidak punya gitu kan. Akhirnya Imam Ibnu Haytami beliau mengajak istrinya dan sambil menyampaikan, saya memilih hidup miskin karena ini pilihan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu pingin harta, ayo sekarang pergi ke sumur Zam-Zam. Akhirnya kemudian beliau diajak ke sumur Zam-Zam. Nggih, jenengan aja bayangno sumur Zam-Zame kaya saiki wis ditutup krane metu ngoten nggih. Kalau dulu masih sumur kemudian harus menimba. Syekh Imam Ibnu Hajar kemudian menimba di dalam sumur itu. Ketika timba itu naik, yang ada di dalam timba bukan berisi air tetapi tumpukan uang dinar. Satu timba full. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau? Hal indak, cukupkah untukmu? Istrinya melihat karena sudah nggih nyun sewu, asale gak tau ro duwe akeh nggih Pak. Apik melbu kolam renang ae ngenteni sekian gitu ya untuk mendapatkan 5,5 dinar itu. Kemudian dia ditunjukkan sekian banyak. Ada rasa kemudian kepingin memiliki benar-benar itu. Apalagi pertanyaan dari Syekh Ibnu Hajar, masih kurangkah? Cukupkah? Yakfikah? Jawaban istrinya kurang. Akhirnya nimba lagi. Beliau nimba lagi, kemudian sama isinya juga tumpukan dinar, uang dinar. Diulang sampai 3 kali dan pertanyaannya sama, masih kurangkah? Jawaban istrinya kurang. Sampai yang ketiga kali jawabannya tetap kurang. Pak, jadi nek istri jenengan kok diparingi 1 juta niku nggih sik diterima. Meneh 5 juta ya tetap diterima. Kayak 15 juta ya tetap diterima. Nggih ya ngoten. Ngoten nggih Bu. Artinya berapapun ya tetap diterima itu ya. Ini pertanyaan beliau kepada istrinya dan kemudian sampai yang ketiga istrinya matur kurang. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami? Jika engkau menginginkan semua uang ini, maka ambillah semua dan pulanglah ke keluargamu dan ambil talak dariku. Bu, nek kira-kira ditawani ngonten ten bapak, milih duit niku wau napa milih melok bapak? Ya, yang banyak kira-kira milih duit napa milih bapak? Ini the real cerita yang dialami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya ketika kemudian beliau akhirnya namanya perempuan Pak, masih tetap ada keinginan. Ya wes kalau gitu kita kembalikan
Satu, saya ambil dua. Kita ambil 2 timba saja. Nawar, 2 timba saja. Apa yang disampaikan Imam Ibnu Hajar masih tetap. Kalau kamu mau ambil 2, ambil, bawa pulang, dan pulanglah keluargamu dan ambil talak dariku. Artinya kalau kemudian ada dalam kitab fikih itu namanya khuluk, ya, istri menggugat cerai, itu boleh. Jadi kalau suami yang menceraikan namanya talak, tapi kalau istri yang mengajukan namanya khuluk. Kalau dalam pengadilan agama kita namanya gugat cerai. Nah ini beliau menawarkan itu, wis gugatan cerai aku, ambil talak dariku. Bahasanya ngaten. Akhirnya kemudian masih, ya karena ada rasa ragu kemudian. Saya pulang ke rumah orang tua saya dengan membawa ini, tapi kan saya jadi pisah dengan suami saya. Sementara saya sudah berjalan sekian tahun dan saya merasa nyaman, merasa aman dengan suami saya. Apa yang kemudian saya cari lagi gitu? Nyatanya toh semua kebutuhan saya terpenuhi, tetapi harus nunggu. Terutama yang kemudian kebutuhannya dalam tanda kutip, bukan kebutuhan yang daruri. Akhirnya dia nawar lagi. Kalau gitu satu aja deh. Satu aja nggih. Yang 2 kita kembalikan, yang 1 saja kita bawa pulang. Ngonten Pak, niku nek istri niku nggih wis ngonten Pak. Nek kira-kira ketok ngono ya gak apa-apa ya, kabeh ngoten ya Bu ya. Itu secara umum perempuan begitu. Akhirnya apa yang disampaikan oleh beliau? Kan nyuwun setunggal timbo wau. Beliau menyampaikan, engkau ambil 1 keping saja. 1 keping Mbak, mboten sak timbo. Kamu ambil 1 keping saja, bawa dan pulanglah keluargamu dan ambil talak dariku. Akhirnya jarine bojone, Bu, timbangane aku engko siji niki yo engko entek, wis pun Pak, wis balekno ae, ayo mulih bareng. Artinya apa? Ketika kemudian kita membiasakan pola hidup kita, lifestyle kita sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, niku insya Allah nikmatnya luar biasa. Kenapa kok harus Ramadan yang sebagai lifestyle? Kenapa contohnya saat ini kok Ramadan? Coba jenengan tingali. Nek Ramadan niku lak nikmat banget, nggih ya. Salat niku ya nikmat, ngaji ya nikmat, berbagi niku nggih nikmat. Coba kalau semuanya kita pada saat bulan Ramadan ini dilakukan selama sepanjang tahun, maka akan kenikmatan itu akan selalu ada. Kita puasa, mesti ketika kemudian puasa kan nek poso gak oleh ngerasani. Nggih. Ada orang misalnya perempuan kemudian saya poso-poso jok ngerasani. Lho sakjane nek mboten poso napa terus oleh ngerasani? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian yang kedua misalnya, kalau sudah puasa orang itu berebut memberi takjil, memberi gitu, buka bersama, ten pundi-pundi niku sere buka bersama, menunya luar biasa. Biasanya mboten nate nggawe kolak. Nek waya Ramadan enten kolak. Biasanya mboten nate nggawe es buah, es menado, es macam-macam. Waya Ramadan wonten. Artinya apa? Berbagi kasihnya selama bulan Ramadan itu akan ada. Nopo nek mboten Ramadan kok rada angel. Kemudian kalau misalnya kita ibadah, sholat nek Ramadan niku, nah, belum adzan sudah sampai di masjid. Wahai Ramadan, gak ono sing jamaah. Ini yang kemudian menjadi bagian keinginan kita bersama, bagaimana kemudian Ramadan itu bisa kita jadikan sebagai lifestyle kita. Salah satu contoh yang sudah dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika pemenuhan kehidupan kita menurut Imam Ghazali ada 3 kebutuhan, itu ada al-hajah, al-hajiyah, ada kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, baru kemudian kita naik ke kebutuhan sekunder. Sekunder naik, baru kemudian kita ke tahsini atau tersier. Lah kebutuhannya istri dari Imam Ibnu Hajar tadi kan kebutuhan yang ketiga.
kebutuhan tahsini, al-hajah at-tahsiniyah, kebutuhan yang untuk, ya bahasa kita ya ampun niku pun gaya hidup yang sudah tingkat tinggi, yang untuk kebutuhan tersier saja. Artinya kalau kita sudah sampai di kebutuhan tersier, maka kita harus bisa memastikan bahwa tetangga kita, keluarga kita, ya, tetangga kita, keluarga kita sudah aman dari kebutuhan primer, kebutuhan daruri. Rasul sampaikan tetangga kita itu adalah 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang. Nah kira-kira saat ini kita rusun ya 40 ke atas, ngoten nih Pak. Nah, ini menjadi PR besar kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa bersodakoh. Dulu Abah Dalem kalau memberi pelajaran kepada kita, bulan Ramadan iki duit-duit piro itu. Artinya yang kemudian memang sudah lepas dari kebutuhan itu. Katakan masih 30.000. Contoh beliau. Nek sik duit 30.000 pisan 1.000 setiap bendinan Ramadan itu kemudian mengeluarkan uang 1.000. Sampai kapanpun ketika kamu punya uang berapa yang sudah nominal itu, maka bagilah itu. Syukur nek isok gak mek bulan Ramadan tok. Nganten beliau. Supaya apa? Kita sudah membiasakan diri bahwa kehidupan Ramadan yang luar biasa ini menjadi pemicu kita untuk segera berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maka ketika kemudian kita memaknai Ramadan, apa sih sesungguhnya makna Ramadan itu? Sehingga kita harus menjadikan Ramadan itu sebagai lifestyle. Ramadan sebagai lifestyle itu ketika orang bilang puasa, nopo puasa niku? Yang jelas ada nahan nafsu, ndak makan, ndak minum, ngaten dah? Puasa, bagaimana pikiran kita selalu pikiran yang baik. Lha napa nek mboten poso gak oleh? Ayo kudu sama. Kita ambil U-nya, puasa, U-nya ucapannya harus yang baik. Apa kemudian kalau ndak Ramadan kita boleh berucap yang tidak baik? Maka jawabannya mboten. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada putra-putri kita, membiasakan diri dalam keluarga kita, ucapannya juga baik. Anya napa aksi, apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bagaimana di luar Ramadan kita juga melakukan kebaikan itu. Kemudian S-nya kita maknai sesama. Artinya apa? Kan berbagi. Nek Ramadan gelem berbagi, maka setelah Ramadan juga harus tetap berbagi. Tidak hanya sekedar bulan Ramadan. Yang terakhir, amal perbuatan kita. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan, semua kegiatan kita itu adalah berdasar meminta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo kok ngonten? Biasae niki nggih enggak hanya ibu-ibu sih, sesungguhnya bapak-bapak juga bisa begitu nggih Pak. Ketika kita kemudian ngumpul jadi satu, itu orang yang banyak niku nopo yang dibahas? Ngerumpi, curhat misalnya. Curhat, cerita. Kadang-kadang kemudian yang diceritakan orang kalau curhat itu yang banyak cerita yang jelek napa cerita yang baik? Ibu-ibu misalnya ketemu, bapak-bapak sama-sama ketemu, jenengan nek menceritakan istrinya, ceritakan jeleknya napa baiknya? Cantiknya, alhamdulillah. Ibu-ibu juga begitu, kalau pas ngerumpi itu kan pertanyaannya, jenengan yang banyak dibicarakan itu kejelekannya suami apa kebaikannya suami? Tergantung ning gitu. Misalnya jawabannya tergantung lah, ini bahaya Pak. Kalau jawabannya tergantung niki bahaya. Ya. Artinya siap. Salah pakai koin nek pas ketepaan kados wau, kados istrinya Imam Ibnu Hajar pas dikei oleh telung timbo, wah koyoke masyaallah itu. Artinya apa? Inti dari cerita Ibnu Hajar Al-Haytami tadi itu kan sesungguhnya bahwa Allah menunjukkan
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mempunyai karomah yang luar biasa, yang beliau bisa saja mendapatkan banyak kenikmatan, tetapi beliau tidak mau gunakan kenikmatan itu di dunia ini. Beliau sekali minta langsung dikasih. Ada cerita lagi misalnya ulama Al-Bahlajan, sama, kira-kira istrinya juga begitulah, ada keraguan-raguan gitu kan. Ketika kemudian istrinya menginginkan makanan, suaminya disuruh keluar carilah makanan, carilah pekerjaan. Ternyata pulang nggak dapat pekerjaan. Kira-kira nek wong wedok Surabaya ngono, suaminya pulang sudah 1 bulan nggak dapat gaji sama sekali, Pak. Ya, yang banyak pasti marah, yang banyak pasti mencaci, yang banyak pasti mungkin yang ada di pengadilan gugat cerai. Yang alasannya gak punya tujuan lah, yang alasannya gak nafkahi istri lah, yang alasannya macam-macam. Kenapa kemudian dalam Bisa Bercerita ini ada beberapa kasus yang kemudian terjadi, itu yang banyak adalah karena kurang qanaah kita, kurang kesabaran kita dalam menghadapi problematika yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mau yakin kepada Allah dan keyakinan kita ini sempurna, iman yakin ini dalam makna adalah iman. Jadi refleksi dari iman itu adalah kita yakin bahwa semua yang kita lakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita lakukan itu ya untuk mencari ridha Allah. Maka yang terakhir saya sampaikan di situ, bagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Jelas ayatnya, Pak, aduwwun lakum. Lho kok iso wong bojone karo anake kok dadi musuhe? Ini ayatnya jelas, nanti bisa yang bawa Al-Quran boleh langsung dicek, kita buka. Maka kemudian ayat ini dilanjutkan oleh Allah, fahdharu. Jadi aduwwul lakum tadi menjadi musuhmu, fahdharu, maka berhati-hatilah. Kalau bisa menghindari. Kalau misalnya, kan nganten, maka di sisih saya matur di tulisan saya ada pembentukan perilaku. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk dalam keluarga kita itu selalu membentukan perilaku kepada putra-putri kita dari kecil, itu berangkat dari ayat ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ayat ini berbunyi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kita harus memberikan pelajaran kepada putra-putri kita bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah niat yang baik. Hadisnya jelas nih Kong ya, jenengan pun hafal semua. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah baik, insya Allah nanti dalam perjalanannya akan baik. Sampai di akhir nanti pasti baik. Kalau di tengah-tengah kemudian Allah memberikan ada 1-2 kerikil, maka itu menjadi bagian dari Allah menunjukkan kepada orang itu untuk keyakinannya, untuk keimanannya bahwa Allah lah yang harus menjadi sandaran dalam kehidupan mereka. Contoh konkretnya yang paling sederhana kalau dalam keluarga kita, bapak ibu punya putra putri kecil ya, sekolah. Jenengan nek putrane ranking 1 dengan putrane ranking 35, dari 35 siswa niku seneng pundi? Pak, Bu, anake ranking 1 karo ranking 35 dari 35 siswa. Maka jawabannya yang banyak adalah seneng ketika anaknya ranking 1. Lalu terus yang dadi ranking 35 sapa? Nah, kan pertanyaannya.
Maka bagaimana kemudian kita harus mempunyai dalam hati kita, karena anak ini kalau misalnya ketika dia harus jadi ranking 35 dan jenengan kemudian menghujatnya, apalagi dengan mohon maaf nggih, wancen goblok, arek ora pinter bla bla bla, maka ucapan-ucapan yang jelek itulah yang sesungguhnya nantinya bisa menjadi doa untuk putra-putri kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Karena apa? Niko hadise, innallaha wa malaikatahu yu'amminuna ala ma taqulu bih, bahwa Allah dan malaikatnya selalu mengamini atas apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan baik, kembalinya baik, kenapa harus mengucapkan yang jelek? Maka pun enten putrane napa misale kok putrane salah, meneng dhisik, diem dulu, kenapa anak ini bersalah, cari sebabnya. Sambil mencari sebab niku atine jenengan maafkan dia. Tibakno memaafkan itu ya rada gampang napa angel? Wong kadang-kadang ono kates loro, engko tak undo meneh isuk ndonga ngarepe omah katese. Engko tak undo meneh isuk sore roe wis rada kuning-kuning. Isuk apik diondo iso ilang. Niki pengalaman berarti bapak ini iki. Lha ngoten kira-kira ngono apa sing diomong? Lah ngoten nggih. Nah. Wis kates tak iki timbangane kon nyolong, njaluk ae lho lak tak kei, kok njaluk loro 10 tak kei. Loro ngondo sing 8 tuku nang pasar. Ya. Artinya apa? Artinya monggo bareng-bareng kita mulai, apa yang kita ucapkan harus sesuatu yang baik. Baik, alhamdulillah demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ibu Nyai Dr. Hajah Siti Musfiqoh MAG. Beliau adalah seorang daiyah di Surabaya dengan bertemakan Ramadan sebagai lifestyle. Tibalah saatnya para pemirsa, para pendengar dan para jamaah sekalian untuk kesempatan para jamaah mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu kami persilakan dengan cara mengacungkan jari terlebih dahulu bagi yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dan bagi Anda yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti secara live streaming diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengetik di kolom chatting. Baik, yang pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita agar bisa sabar menghadapi anak-anak? Kebetulan saya punya anak yang disabilitas. Alhamdulillah. Jadi bagaimana ya, kadang-kadang saya suka histeris, apa istilahnya, teriak menangis gitu ya, kepengen sabar gitu, tapi kadang-kadang kita lupa ketika anak-anak berbuat kesalahan, saya emosi gitu ya. Seperti itu bagaimana cara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Silakan Bu Nyai untuk menjawabnya. Oke, baik. Saya mendengar pertanyaannya saja tidak kuat, gitu. Apalagi beliau yang menjalani. Maka jenengan adalah ahli surga yang pertama nanti yang akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu para ibu-ibu yang lain ini bisa sekuat seperti jenengan. Kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin kita pernah punya salah, ya, semuanya manusia pernah punya salah. Mungkin kita punya khilaf, ya, semua manusia pasti punya khilaf, apalagi manusia. Nabi saja juga masih punya salah, kecuali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jenengan gak usah khawatir. Kenapa anak saya disabilitas misalnya? Kenapa anak saya tidak sama dengan yang lain? Kalau tadi contohnya mungkin 1 dengan 35, kayaknya pas banget gitu ya. Jadi kemudian muncul pertanyaan itu. 1, jenengan ketika bilang saya gimana caranya sabar, sesungguhnya jenengan sudah sabar. Tinggal menaikkan frekuensinya. Bagaimana caranya? Semakin yakinkan iman panjenengan bahwa yang bisa kita sandarkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa literatur disampaikan kullu syai'in maziyah.
Setiap segala sesuatu itu pasti punya kelebihan masing-masing. Putra atau putri panjenengan yang disabilitas, yakinlah jenengan bahwa beliau punya kelebihan, beliau punya sesuatu mutiara yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tinggal bagaimana kemudian kita mengarahkan. Kalau jenengan belum mampu sendiri, bareng-bareng dengan keluarga yang sama-sama misalnya mempunyai putra-putri yang disabilitas, dan itu tidak masalah. Yang penting yang pertama adalah dari panjenengan dulu, dari keluarga terdekat. Jenengan maafkan dulu putra-putri kita. Atau kalau misalnya kita merasa saya pernah punya salah, maka ayo bertaubat dulu, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah minta maaf kepada Allah, kita sudah ada niatan tidak mau mengulangi kesalahan itu. Satu saat ada dalam cerita juga, ketika seorang pencuri saat itu, beliau kemudian datang kepada Rasul. Dia sudah pengen bertaubat. Karena sudah pengen bertaubat, kemudian dia melihat seorang perempuan yang sedang tidur. Dia mau mengambil hartanya di rumahnya, tapi karena sudah niat bertaubat, ya dia kemudian nggak jadi, nanti kemudian ada yang tahu, saya mau ngambil ini nggak jadi. Kemudian perempuan ini tidur, saya pingin meniduri, nggak jadi, nanti kalau ada. Akhirnya kemudian beliau pergi ke masjid, dan di situ ada sahabat yang ahlus sufah yang kemudian sedang mengaji mendengarkan ayat Al-Quran ini. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah. Tiba-tiba ada perempuan yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan sendirian di rumah sendirian, orang tua saya sudah meninggal, saya kepingin suami supaya bisa menjaga saya. Kemudian Rasul memanggil laki-laki itu, ditanya, kamu mau menikah? Menikahlah dengan perempuan ini. Subhanallah. Sementara perempuan ini itu adalah perempuan yang tadi diinginkan oleh laki-laki itu. Artinya apa? Yakinlah ketika kemudian kita menginginkan atau terbersit dalam pikiran kita atau terbersit dalam hati kita melakukan sesuatu yang haram, yang tidak boleh, tapi ayo kemudian bagaimana kita membentengi diri kita untuk tidak lakukan itu, sehingga insya Allah sesuatu yang haram itu akan kita dapatkan dalam keadaan yang halal. Nah, jenengan gitu, sekarang merasa berat kayaknya, tapi yakinlah Ananda punya kekuatan, Ananda punya keistimewaan yang nanti pada saatnya jenengan akan dapatkan itu. Allahumma amin. Alhamdulillah, demikian tadi Bunda jawabannya. Dan untuk penanya kedua, kami persilakan Bapak yang di belakang. Boleh sebut nama, dari mana Pak, biar saling kenal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Musa dari Benowo, Surabaya. Saya ingin tanyakan bagaimana adab bertetangga menurut Islam. Jika kita bertetangga yang kebanyakan banyak mudorotnya, apakah kita boleh menghindari atau istilahnya mengamankan diri untuk tidak terlibat dalam keburukan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh. Baik, terima kasih Mas Musa, pertanyaan yang luar biasa dan bagus sekali. Ketika kemudian kita punya tetangga yang menurut kita, dalam tanda kutip ya, menurut kita itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Menurut kita mereka itu malah membuat madorot kepada kita, karena kita nanti nggak bisa jaga hati, terus ikut ngerumpi, terus macam-macam lah gitu ya, yang negatif-negatif itu. Maka bagaimana sikap kita? Pilihannya hanya dua. Kalau jenengan mau tetap muasyarah dan jenengan bisa sabar atas apa yang ada, yang terjadi, maka itu khairun, katanya Rasulullah. Lalu ini kan hadis ya, dan sahih. Jadi kalau kemudian ada tetangga kita yang menurut kita dia tidak baik, apakah kemudian kita meninggalkan atau tetap di sana? Pilihannya ada dua. Jenengan mau tetap di sana tapi harus sabar, atau jenengan tinggalkan. Mana yang lebih baik? Yang tahu diri kita. Kalau jiwa kita dakwahnya kuat, iman kita kepada Allah luar biasa, yakin kita bahwa segalanya hanya bersandar pada Allah, maka kita akan tetap untuk berdakwah. Kalau toh kemudian memang ada
naudzubillah, ada yang jelek misalnya, maka bagaimana kemudian kita bisa bermuasyarah, kita bisa berdakwah, mengajak mereka untuk menjadi baik. Urusan kemudian dia ikut atau tidak, kemudian dia malah justru memaki, menjelek-jelekan kita misalnya, justru kemudian alah sok suci loh misalnya gitu, lain ten wong ngeten. Bukan urusan jenengan. Yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Urusan manusia serahkan lagi kepada Allah. Dan ketika jenengan tetap bermuasyarah, tapi syaratnya sabar tadi. Bagaimana cara sabar itu? Satu, dalam hadits Rasul, innal afiyah fil asyarah. Jadi kalau mau selamat niku ada di 10 perkara. Wattasi'ah, dan yang 9 perkara itu hanya di 1, as-sumtu, diam. Jadi nek jenengan kok kira-kira gak suwabar aku, wis meneng cep. Nek durung iso meneng ya tangane gak apa-apa sambil di ini. Diam. Itu hadisnya Rasul, artinya tuntunannya Rasul. Jadi kalau kemudian kita tetap muasyarah karena niat kita dakwah, bismillah. Ya nek pun dakwah niku nggih wis gak lewat di wong, ya kudu wedine mek namung Gusti Allah. Mungkin kula dihujat diseneni, lho ya kan kita bisa. Maka 1000 alasan kita bisa bikin. Tetapi kalau keyakinan kita kepada Allah tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Sampai nafas kita mati, kita tetap lillahi kalimatillah. Baik, alhamdulillah demikian tadi jawabannya. Dan para pemirsa, para pendengar serta para jamaah yang hadir, tanpa terasa kita sudah di penghujung ngaji ngabuburit di hari ke-14 Ramadan 1443 Hijriah. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber Ibu Nyai Siti Musfiqah untuk menyampaikan closing statement serta memimpin doa. Kami persilahkan. Baik, jadi mungkin yang bisa kita sarikan dari kegiatan kita sore hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai lifestyle dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa selalu berniat baik dalam kehidupan kita. Setelah niat baik, tentu kita akan pengen melakukan kegiatan yang baik itu. Jika ternyata dalam perjalanan kita tidak diberi kesempatan, atau ada kesempatan yang ternyata kemudian membuat kita bersalah atau khilaf, maka bersegeralah bertaubat, meminta ampunan kepada Allah, dan memahami bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sehingga sesuatu kesalahan itu nanti pada akhirnya akan bisa kita lakukan dengan kebaikan. Kalau sudah bertaubat, kalau kita yang berbuat salah, kalau misalnya pasangan kita yang berbuat salah, mungkin dia hanya melihat sesuatu dari satu kacamata, sementara dari kacamata sisi yang lain dia tidak pernah sadari bahwa kacamata sisi yang lain itu yang sesungguhnya menurut Allah jauh lebih dosanya lebih banyak dibanding kesalahan yang hanya satu yang mungkin diketahui oleh dia. Meskipun kadang-kadang itu tidak mungkin gitu nggih. Karena apa? Karena kita suudzon itu kan mboten oleh. Kita suudzon itu tidak boleh. Maka bagaimana kemudian kalau misalnya ada yang salah, itu orang tua ataupun putra-putri kita atau pasangan kita, segeralah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, insya Allah kita akan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Semoga setahun ke depan kita bisa tetap selalu berRamadan, dan Ramadan sebagai lifestyle kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وتلامذتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل أولادنا وتلامذتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا ويا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا استجب دعواتنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Para pemirsa, para pendengar dan para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, demikian tadi ngaji ngabuburit 14 Ramadan 1443 Hijriah. Sebelum majelis ini kita akhiri, perlu kami informasikan bahwasanya besok malam hari Senin tanggal 18 April 2022 atau bertepatan tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan peringatan Malam Nuzulul Quran 1443 Hijriah bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang menghadirkan pembicara Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau kita kenal dengan Gus Miftah. Insya Allah akan diselenggarakan pada pukul 20.00 atau ba'da sholat taraweh. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh pemirsa, pendengar dan juga jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk mengikuti peringatan Malam Nuzulul Quran 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber Ibu Nyai Hajah Siti Musfiqah, kepada para jamaah yang hadir dan juga para jamaah yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kami haturkan terima kasih pula kepada Majelis Ulama Indonesia, KPID Jawa Timur, AISI, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia, Yasmin Foundation, dan MPM Honda. Saya yang bertugas mewakili seluruh kerabat kerja ngaji ngabuburit Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengaturkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Jumpa lagi besok dalam ngaji ngabuburit edisi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.